Oke, selamat sore. Kali ini saya akan tunjukkan ya. Ini adalah tanaman rumput odot usia sekitar 2 minggu. Ini seperti ini hijaunya. Ini tingginya itu sudah sampai 50 sentian. Ini dalam jangka waktu hanya 2 minggu. Nih, ini sudah lebih dari pemupukan 1 kali ya. Itu kami cukup menggunakan pupuk urea. Ini sebentar lagi bisa 1 minggu lagi ini bisa panen, bisa dipanen ya. Ini bisa dipanen. Nah, rahasianya agar ini tumbuh banyak anakannya, ini anakannya biar banyak seperti ini. Jadi saya padangin. Anakannya kan banyak ini. Ini banyak dikarenakan ini sampai ke bawah ini, sampai ke dasar tanah ini. Jadi inilah kenapa alasan rumput gajah itu tumbuh banyak anakannya. Jadi sampai ke bawah. Nah, ini kira-kira tumbuhnya saat ini sudah sampai 50 cm. Coba kita ukur ya. 1, 2. Nah, ini bahkan ada yang lebih, tapi rata-ratanya ini tingginya 50 cm. Nah, meskipun sekarang hasil pertanian rumput gajah juga agak sedikit kendor ya, dikarenakan memang sekarang sedang musim penyakit sapi, lato-lato, atau juga apa namanya, LSD kalau nggak salah penyakit namanya, sebetulnya namanya itu penyakitnya. Tapi sekarang sudah mulai mereda. Nah, tapi meskipun kendor, setiap hari juga pedagang rumput juga banyak yang menjajakan hasil pertaniannya. Nah, ini sangat hijau ya guys, sangat hijau dan tumbuh subur, sehingga ini bisa kita jadikan sebagai penghasilan nilai ekonomis. Jadi memang berbeda dengan kita bertani seperti halnya jagung, seperti halnya padi dan sebagainya. Bertani rumput itu cukup simpel ya. Bagi saya cukup simpel, kita tinggal nunggu dalam jangka waktu 3 minggu, kita tinggal nunggu panen ya. Tentunya dengan pemupukan yang cukup. Nah, jika pemupukannya kurang juga kurang baik. Kalau kita ini hijaunya awet dikarenakan kita menggunakan pupuk Ponska. Selain itu juga ada pupuk kandangnya, kotoran kambing ya, atau kotoran sapi yang sudah kering, itu biasanya dari buatan kita sendiri ya. Nah, kebetulan saat ini sedang musim kemarau, jadi sangat cocok sekali untuk perkembangan rumput gajah ya. Di rumput gajah ini juga harganya cukup lumayan mahal sih kalau pas kondisi gitu bagus ya. Dan lebih cepat panen ya, jelas lebih cepat panen. Untuk sapi juga bagus pertumbuhannya. Nah, ini tinggal kita nunggu 1 minggu lagi bisa panen ini. Jadi kalau hitung-hitungannya selama 3 minggu kita bisa panen, berarti kalau dalam jangka waktu 6 bulan kita lebih dari 8 kali panen ya, lebih dari 8 kali panen. Itu artinya kan lebih menjanjikan ya. Tapi itu semua tidak mudah, tantangannya banyak sekali ya. Banyak, tapi lebih simpel menurut saya untuk bertani rumput gajahan ini. Nah, ini tumbuhnya sangat hijau guys. Ini kita lihat ke tengah. Oke, seperti ini. Jadi hampir rata-rata tumbuhnya bagus. Bahkan di tengah garisnya pun ini juga bagus. Jadi kalau kalian punya lahan
berada di tempat yang kering itu bisa memanfaatkan pertanian rumput gajah ini ya. Jadi saya kira lebih mudah. Oke. Itu juga lebih bagus kondisinya ya. Nah, ini berada di tengah. Ini suasananya sore hari ya. Jadi kalau sudah di sawah itu suasananya nyaman ya. Jauh dari kepenatan. Hiruk pikuk beban hidup. Paling tidak ya bisa menarik nafas agak panjang. Kayak ini saya berada di tengah. Ini ada juga yang sudah segini, sekitar ukuran 80 cm, tapi tidak merata, tapi rata-rata itu 50 cm. Jadi menjadi petani itu sebetulnya juga butuh fokus ya, butuh fokus, dan juga perawatannya juga harus maksimal, meskipun lebih simpel dibanding dengan petani yang lain. Nah, penyakitnya tantangannya lebih mudah ditangani ya dibanding dengan hasil pertanian yang lain. Nah, contoh ini kalau kita lihat penyakitnya itu hanya seperti ini, daunnya memerah begini, kelihatan nggak? Nah, ini bercak merah seperti ini ya. Ini karena belalang ini, dan pinggirannya juga ada hasil gigitan belalang ini. Jadi cuman ini sebetulnya penyakitnya. Nah, itu ada juga hewan yang lain. Ini bisa dengan santuinya. Nah, itu guys. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus betul-betul maksimal melakukannya. Ini sudah ada perawatan sebetulnya. Ini bahasanya grepes ya. Ini bercak merah seperti ini. Nah, ini tapi ini nanti bisa lama-kelamaan juga bisa hilang guys. Jadi suatu saat ini akan kembali hijau. Kebetulan daerah kami itu banyak menjadi peternak. Nah, ini namanya ini. Oh, malah ini kering, ditutup seperti ini ya. Dan ada juga tumbuh rumput yang seperti ini, yang bukan ditanam ini ya, tumbuh sendiri ya. Jadi di sini itu kalaupun sampai sore tetap masih ada orang ya. Nah, ini salah satu juga pengakunya. Ini biasanya juga lubang tikus ini. Ini lubang tikus ini juga yang mengganggu. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya bagus, tapi
itu sudah sampai bawah ini. Sudah bagus sebetulnya. Nih, jadi yang memerah begini ini berarti kurang baik ya pertumbuhan daunnya. Nah, ini penyakitnya nih. Tuh, belalang. Belalang kecil ini yang memakan dedaunannya ini. Jadi itu saja sebetulnya yang mengganggu itu, ya cukup itu. Tapi kan tidak terlalu sulit ya, seperti halnya tanaman yang lain. Jadi kalau daerah kalian itu banyak peternak sapi, ini tentu bisa menjadi sebuah inspirasi. Agar apa? Agar bisa mendapatkan hasil tambahan, atau juga bisa menjadi hasil utama. Nah, ini juga ini daunnya seperti ini juga terkena hama juga ini. Nah, ini karena dimakan dari bawah oleh belalang, lalu daunnya juga kering. Sehingga mati. Ini dimakan belalang juga ini. Ini yang pinggir sebelah sini, ini juga habis dimakan belalang ini. Oke guys. Itu tipsnya. Jadi ini anak tambangku alhamdulillah ketinggalan hingga ngarit. Jadi kalau kita menjadi seorang petani rumput itu harus betul-betul bisa meluangkan waktu ya sore hari ya untuk melihat perkembangan dari rumput tersebut. Ini jeruknya mati kayak kena. Jadi kalau kita petani rumput gajah itu sebetulnya lebih cepat ya. Kita siap-siap pulang guys. Oke. Mau mikul dulu ini. Beri oke. Oke ya. Satu di situ.
Kita mikul dulu. Oke itu guys, kita sepertinya sudah kita sudah dapat satu ikat. Jadi bagi kalian yang ingin bertani rumput, jangan lupa ya, tetap jalani dengan semangat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.